Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Febriana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 2 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang dengan NIM 06254882326052. Saya mengajar di SMA Bina Jaya Palembang, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Hari ini Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi gelombang. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Untuk mengambil barokah manfaat pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa. Kami persilakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan, Nak. Marilah teman-teman untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini. Lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Oja Sanjaya, M. Bagus Setiawan, Hadir, Bu. Ahmad Dwi Saputra, Hadir, Bu. Putri Azara, Tiara Triwandani, sakit. Baru hari ini sakitnya, Nak? Baiklah, Nak ya. Hari ini ada temannya satu yang tidak sekolah. Sebagai teman yang baik, kita doakan Tiaranya apa, Nak? Sembuh. Semoga cepat sembuh, bisa sekolah seperti sedia kala. Nah, yang mendoakan hari ini semoga murah rezeki, permudah segala urusannya, mencapai semua cita-citanya. Tadi sudah piket belum, Nak? Nah, untuk lebih memastikannya lagi, silakan dicek di bawah mejanya. Umpama ada sampah, silakan dibuang ya di tempat wadah sampah yang sudah disediakan. Ya, bersih? Bersih. Karena kenapa, Nak, harus bersih kelasnya? Iya. Jadi kalau imannya bersih, insya Allah pelajaran hari ini dapat dicerna tanpa halangan, diingat sampai kapan? Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, semangat sekali ya. Sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Nah, hari ini kita ke materi baru, yaitu tentang gelombang. Nah ya, tapi sebelum masuk ke materi baru, kita flashback pelajaran kemarin, yaitu salah satunya itu adalah tentang perpindahan kalor. Nah, siapa yang masih ingat dalam perpindahan kalor itu ada berapa, Nak? Silakan, ini Putri. Ada tiga, yaitu kondisi, konveksi, dan radiasi. Oke, pinter. Kemudian kalau misalnya tadi kata si Putri tadi ada tiga kan, konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh dari radiasi? Ya, Nak, silakan. Contoh dari radiasi yaitu api unggun dan sinar matahari. Oke, api unggun, sinar matahari. Nah, kalau konduksi, siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo, Oke, Stephen. perpindahan kalor itu contohnya dari kopi ke sendok. Oh, kopi ke sendok. Ketika Stephen membuat kopi dengan air hangat, dimasukkan sendok, maka sendoknya akan terasa hangat. Ya, alhamdulillah, berarti masih ingat materi kemarin. Nah, sekarang kita ke materi baru, yaitu tentang gelombang. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya.
Jadi dalam tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua yang perlu kalian ketahui. Pertama itu nanti kita melalui PPT nanti putarkan, kalian akan mengetahui apa itu gelombang. Kemudian nanti pakai media pet itu nanti kita akan mencari frekuensi, panjang gelombang. Kalian akan bisa menentukan dari media pet tersebut. Nah, sebelum masuk apa itu gelombang atau bagaimana cara menggunakan pen tersebut, sekarang Ibu ingin mengajak kalian terlebih dahulu berpikir atau menghayal. Punya handphone nak? Punya. Sekarang handphonenya ini mode suara atau mode getar? Mode getar. Berarti kalau ada telepon masuk itu tidak ada suara. Tapi yang anehnya, walaupun kalian mode getar, kalian itu mengetahui bahwa ada telepon masuk. Kira-kira kenapa itu nak? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Karena suara yang dihasilkan oleh getaran HP dan getaran mengganggu udara di sekitarnya, gangguan ini merambat ke telinga kamu dan menggetarkan gendang telinga, sehingga kita bisa mendengar. Iya, salah satunya karena adanya getaran yang merambat baru menuju ke telinga. Nah, dari penjelasan teman kalian tadi, kira-kira ada yang tahu apa sih gelombang itu? Iya, silakan. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Iya, ya. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, di dalam getaran ini ada bermacam tipenya, ada bermacam bentuknya. Jadi sebelum mengetahui ada berapa macam getaran itu, ada berapa macam gelombang itu, kita lihat dulu. Ada video yang Ibu putarkan, silakan dilihat, ditonton. Nanti disimpulkan kira-kira informasi apa yang kalian peroleh, ya. Ini kita perhatikan dulu PPT yang diberikan, ya. Dilihat, dicatat, terus ambil poin-poin pentingnya, ya. Semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang besaran-besaran pada gelombang mean. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Untuk lebih mudah mengingatnya, perhatikan gambar berikut. Pada gelombang transversal ditandai dengan adanya puncak dan lembah gelombang, sedangkan pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan regangan. Sekarang kita bahas satu persatu besaran-besaran pada gelombang ini. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Pada gelombang transversal, jarak antara garis keseimbangan dengan puncak atau jarak antara garis keseimbangan dengan lembah gelombang disebut dengan amplitudo. Yang kedua ada panjang gelombang yang disimbolkan lambda. Panjang gelombang adalah jarak selang satuan berulang dari sebuah gelombang, atau bisa kita artikan sebagai panjang satu gelombang. Pada gelombang transversal, panjang satu gelombang ditunjukkan dengan jarak dua puncak terdekat, atau jarak dua lembah terdekat, atau jarak satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang ditunjukkan dengan jarak dua regangan terdekat, atau jarak dua rapatan terdekat, atau jarak satu rapatan dan satu regangan. Panjang gelombang dirumuskan lambda sama dengan X per N, dengan X ini adalah jarak gelombang dan N adalah banyaknya gelombang. Besaran yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam selang waktu 1 detik, sehingga frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T, dengan N adalah banyaknya gelombang dan T adalah selang waktu. Besaran yang keempat adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang, sehingga periode dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N. Nah, karena periode ini adalah kebalikan dari frekuensi, jadi bisa ditulis hubungan antara periode dengan frekuensi sebagai berikut.
T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Besaran yang kelima adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Cepat rambat gelombang dirumuskan V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T. Kita boleh menggunakan rumus yang pertama atau kedua, tergantung apa yang nanti diketahui pada soal. Kalian sudah menyaksikan PPT atau video yang Ibu berikan. Nah, dari video tersebut kira-kira yang kalian tangkap apa sih? Ada yang tahu? Tidak ada? Iya? Hidup? Gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Iya, ya. Jadi kata Rindu tadi yang didapat dari informasi video tadi bahwa gelombang menurut getarannya itu ada dua, gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Nah, terus apa lagi yang diperoleh dari video Ibu putarkan tadi? Agus, apa yang Agus peroleh? Kalau amplitudo memiliki simbol A, kalau panjang gelombang memiliki simbol seperti itu, terus dibacanya lambda. Oke. Terus tadi kata si Agus boleh amplitudo, boleh lambda. Kira-kira amplitudo itu apa, Nak? Ya, Nak? Amplitudo adalah jarak atau simpanan terjauh dari titik keseimbangan. Iya, ya. Oke, berarti yang video yang Ibu putarkan tadi semuanya menyimak sehingga Ibu tanya kalian tahu semua. Nah, tadi ada salah satu bentuk gelombang itu adalah gelombang transversal. Di mana bentuknya apa itu? Bukit dan lembah. Bukit dan lembah. Kalau dalam contoh sehari-hari itu seperti ombak air ya. Nah, sekarang kira-kira dari gambar ini ada berapa gelombang pada dari gambar ini ada berapa gelombang ini? Ada dua. Kenapa dikatakan ada dua? Tadi dua lembah dan dua bukit. Dikatakan satu gelombang itu dia ada satu lembah, ada satu bukit. Maka dia dihitung satu gelombang. Nah, kita lihat di gambar ini ada dua bukit, ada dua lembah. Jadi itu dua gelombang. Paham nggak? Terus untuk menentukan rumusnya tadi panjang gelombang, frekuensi dengan panjang gelombang itu menggunakan. Nah, ketika frekuensi itu rumusnya menggunakan F sama dengan N per T, di mana N itu adalah banyak gelombang dan T itu adalah selang waktu, kemudian F itu frekuensi yang ditanya. Kedua, periode itu dilambangkan dengan T sama dengan T per N, T per N, terus bisa juga T sama dengan 1 per N atau kebalikan juga F sama dengan 1 per T. Kemudian cara menentukan cepat rambat gelombang juga di situ, yaitu menggunakan P, P sama dengan lambda dikali frekuensi, dan P bisa juga ditentukan dengan cara P sama dengan lambda dibagi dengan periode. Ya, coba kita ke contoh soal terlebih dahulu. Ya. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi paham tidak, Nak? Paham. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Siapa yang mau tanya? Kira-kira tentang pelajaran hari ya, Indo, silakan. Kan salah satu contoh gelombang itu gelombang air. Contohnya tsunami. Kalau di Palembang ini bisa dong kena bencana tsunami. Iya, pertanyaannya sangat bagus ya. Sebenarnya dimanapun bisa terjadi tsunami, tapi diprediksikan untuk khususnya kota Palembang itu hanya 1% bisa terjadi
tsunami. Kenapa tidak 100%? 100%-nya kita tidak mengindahkan Allah, nak ya. Aman kata Allah, mau terjadi ya terjadi. Loh, kenapa Bu di Palembang ini tidak bisa terjadi tsunami atau susah terjadi tsunami? Pertama, kategori tempat yang bisa terjadi tsunami itu harus apa nak? Di dekat pantai. Pantai. Kedua, Gunung. iya, gunung atau bukit. Di Palembang ada tidak pantai? Di Palembang ini perbukitan tidak? Jadi kalau untuk terjadi tsunami, Ridho, Palembang ini sangat sulit atau tidak bisa. Makanya itu Ibu buat 100% karena kita tidak mengindahkan Allah. Karena kata Allah bisa terjadi, tidak bisa terjadi. Umpama di Bengkulu terjadi tsunami dengan tinggi sekian, ya kemungkinan insya Allah ya atas izin Allah bisa terjadi. Ya, itu paham Ridho? Ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, kita ke contoh soal. Kita lihat ya. Terdapat sebuah tali sepanjang 6 meter yang digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar. Kita lihat, kira-kira dari gambar itu nilai apa yang kalian dapat nak? 10 itu nilai apa? Nilai amplitudo. 6 meter itu nilai apa? Panjang gelombang. Yang ditanyanya sekarang ini, nah banyak yang ditanyanya. Tentukan amplitudo, tentukan panjang gelombang, tentukan frekuensi, dan tentukan periode. Dan yang terakhir adalah cepat lambat gelombang. Kita bahas dulu. Amplitudo, berapa nilai amplitudo? 10. Nah. Kemudian panjang gelombangnya? 6. Panjang gelombang 6. Kemudian frekuensinya? Apa? Yuk, cari gunakan rumus tadi. Gunakan rumus F sama dengan F per T. Berapa itu? Iya. 1 Hz. Dari mana 1 Hz? N-nya 2, banyak gelombangnya ini kan 2 kan? T-nya 2. Jadi 1 Hz. Kemudian periodenya? Periodenya sama. Tapi satuannya yang berbeda yaitu 1 sekuat. Kemudian cepat lambatnya. Cepat lambat kan F sama dengan lambda kali F. Lambdanya berapa panjangnya nih? 3. Masukkan F-nya berapa? 1. Jadi 3 dikali 1 3. Cepat lambatnya adalah 3. Ya, paham dalam menentukan amplitudo, panjang, frekuensi, periode sama cepat lambat? Paham. Nah, ini kalau kita menggunakan manual atau menghitung sendiri. Nah, sekarang Ibu memberikan sebuah laboratorium virtual, kita menghitung langsung kan. Kalau pakai lab kan terbatas. Nah, sekarang kita menggunakan media PET. Cara menentukan cepat lambat, panjang gelombang dengan frekuensi menggunakan PET. Jadi tidak perlu menghitung seperti ini. Nanti ada aplikasinya. Nanti LKPD Ibu bagikan. Tapi sebelum PET-nya Ibu bagikan atau LKPD-nya juga Ibu bagikan, kita bentuk kelompok dulu. Nah, pembagian bentuk kelompok ini kemarin kan Ibu sudah bilang ada siswa yang 10 terbesar, ada 10 terkecil. Nah, itu Ibu bagi menjadi 4 kelompok dengan isi 5. Jadi berarti 2 yang terbesar, 2 yang terkecil. Coba silakan dibentuk nak kelompok yang berdasarkan besar, berdasarkan yang kecil kemarin 2, 1, 2, terus 1, 2 untuk kelompok kecil, 2, 3 kelompok besar. Urutannya nah ya, 2, 3 yang kecil. Silakan dibagi kelompoknya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan.
Sudah? LKPD sudah boleh? Sudah di meja masing-masing? Sudah? Nah, petnya ini sudah diberikan? Nah, ya. Nah, tapi sebelum mengerjakan itu, sebelum Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjanya, kita LKPD sudah dibagikan, link sudah. Nah, tapi sebelum itu kalian mengerjakan, perhatikan dulu bagaimana cara mengerjakan pet tersebut. Jadi di HP kalian sudah dibuka petnya? Sudah. Yang kalian pertama kalian lakukan sesuai LKPD, kalian sana ya. Yang pertama pada titik ini silakan diuji coba pada handphonenya. Ini diklik, ya, stop. Terus penggarisnya dihidupkan. Nah ini. Kemudian lihat petunjuk di dalam kertas tersebut. Umpama menentukan panjang gelombang. Umpama amplitudonya mau berapa? Ya baca di LKPD-nya nak ya. Kemudian mau 0 tingginya 0,5, 0,6 ya. Terus frekuensinya mau 1,0. Kemudian redamannya mau kuat atau mau rendah. Terus tegangannya mau kecil. Lihat di petunjuknya nak ya. Kira-kira berapa nanti panjang gelombangnya? Kita gerakkan dulu. Ya, sampai ujung sini selesai nak ya, baru di stopkan. Nah, sampai sini bergerak. Oh, oke. Nah, ini salah satu yang dijepit ya. Nah, yang contoh di LKPD itu tidak berujung. Ini apa ini? Ini terikat tak berujung ya. Jadi sampai dia gelombang seperti ini, nah ya. Stopkan. Ini terlalu kuat, bisa direndahkan. Kecilkan. Lihat, cenderung gelombang ini kebalikannya. Nah, kalau dia kecil maka pergerakannya kuat. Nah, kalau dia besar dia kecil. Nanti dari sini kalian bisa menyimpulkannya, nah ya. Oke, kita stopkan dulu. Stop. Ya, ini digerakkan. Ini ingat koyang bulat ini harus ada berada di sini, nah ya. Dengan cara kemudian misternya digerakkan. Nah, kira-kira berapa panjang gelombang terakhirnya ini? Ya, nanti hasilnya beda-beda lah ya. Ini belum begini Ibu. Nilainya sembarangan. Mungkin hasilnya juga sembarangan. Jadi berapa nih? 2,5. Ini 3, 2,5. Paham menggunakan pet? Silakan coba. Pada LKPD yang sudah disediakan, langkah-langkahnya diikuti. Sadarlah masa berganti. Ya, silakan. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita berjuang dan Terus kita ngatur dari sini kan, dari kesempatannya, frekuensinya.
Tadi loncat ini terus. Ini tengah. Nah. Sesuai ini, sesuai arahan. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini kan, nah ini kan redaman gitarnya noleh, berarti emosi ini, iya memang saya dengan berarti hasilnya 6,2, 6,3. Lambda 0,1, saya lewat dari panjang gelombang tersebut dengan 4,5. Dan selalu frekuensi kita mendapatkan 0,1 jadi 0,5 jadi 0,5 dan panjang. Kalau tidak ketemu ya kan? Tapi sudah jelas. Mengerjakan LKPD-nya? Kalau sudah, berarti kita presentasi ke depan setiap kelompoknya memaparkan hasil dari perhitungan kalian menggunakan pen. Sekarang secara lewat, siapa kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, kelompok 3 boleh, silakan. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjadi moderator. Saya Stefan Nilata. Perkenalkan, nama saya Fatwi Saputra. Saya Dela Puji Rahayu. Saya Putri Azhara. Di sini kami akan memaparkan hasil kegiatan praktikum virtual, yaitu adalah gelombang berjalan. Variabel percobaan pertama, kami melakukan percobaan kepada variabel respon, yaitu 1. Variabel manipulasi yang memakai amplitudo, variabel kontrol frekuensi 1,5 Hz, tegangan tali besar dan redaman 0. Variabel respon panjang gelombang
lambda. Data percobaan per 1. Frekuensi HZ sama dengan 1,5, amplitudo A plus min 0,1 cm sama dengan 0,5, panjang gelombang lambda plus min 0,1 cm 4,2, dan 1,5, 0,6, 4,1, 1,5, 0,7, 4,4. Kesimpulannya, jelaskan perbedaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan yakni berdasarkan analisis kami mendapatkan bahwa ini frekuensi atau HZ dari 1,5 lalu amplitudo atau A plus min 0,1 cm, 0,5 panjang gelombang lambat plus min 0,1 cm lewat dari panjang gelombang tersebut mendapatkan 4,2. Lalu frekuensi HZ 1,5 dilalui amplitudo menambah 0,1 cm. Jadi nilai sebelumnya 0,5 menjadi 0,6 dan panjang gelombang plus min 0,1 cm menurun jadi 4,1. Terima kasih. Baiklah, begitu saja presentasi kami hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Baiklah. Jelaskan perbedaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Terima kasih kepada Akila. Kami akan menjawab apa perbedaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang yakni gelombang yang memiliki amplitudo. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, dan gelombang stasioner adalah gelombang diam, yakni gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Baiklah, pada Akila, apakah sudah benar? Apa sudah paham? Jangan sudah benar. Apakah sudah paham? Terima kasih kepada Akila. Baiklah, kami akan tutup presentasi pada siang hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin presentasi silakan kelompok 1. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi gelombang yang telah kami bidik. Dengan saya sendiri, Ridho Dionsyah sebagai moderator. Saya Hussein Arido. Saya Yulisa. Saya Sarah Amelia. Dan kami akan memaparkan dari percobaan kedua dengan variabel manipulasi frekuensi, variabel kontrolnya amplitudo 0,5 cm dan redaman besaran 0, variabel respon cepat lambat gelombang. Percobaan ke-1 dengan frekuensi 0,5, panjang gelombang 6,3 dan cepat lambat gelombang 3,15. Dan yang kemudian 1,0 dengan panjang gelombang 6,2, cepat lambat gelombangnya 6,2. Dan yang ketiga, frekuensi 1,5, panjang gelombangnya 6,1 dan cepat lambat gelombangnya 9,15. Yang keempat, frekuensinya 2,0, panjang gelombangnya 6,0 dan cepat lambat gelombangnya yaitu lambda dikali frekuensi, jadi 12. Dan yang terakhir, frekuensinya 2,5, panjang gelombangnya 5,9 dan cepat lambat gelombangnya 14,75. Jadi dari percobaan di atas, analisis yang kami dapat yaitu setiap kelipatan 0,5 maka panjang gelombang semakin pendek dan cepat lambat gelombangnya semakin bertambah. Dan yang kesimpulan kedua, semakin tinggi amplitudo maka semakin pendek panjang gelombangnya. Baik, dari hasil pemaparan yang telah kami bacakan, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah frekuensi memengaruhi panjang gelombang? Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari saudari Rizka. Pertanyaan saudari akan dijawab oleh Sarah. Ya, semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombang. Apakah saudari Rizka telah puas? Puas, paham. Ya, mungkin hanya sampai sini saja pemaparan materi dari kami. Tidak ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum
alhamdulillah sudah presentasi semuanya. Sekarang kita evaluasi dulu. Link soalnya sudah Ibu berikan di grup, silakan dikerjakan. Itu ada 10 soal, nah ya, 8 soal itu pilihan ganda, 2 esai. Silakan Ibu beri waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakannya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Ada masalah dalam mengerjakan soalnya? Untuk evaluasinya Ibu lihat di Google Form-nya sudah semua mengumpulkan, dan alhamdulillah nilainya rata-rata sudah mencapai PKN semua. Nah, baiklah nak, pelajaran pada hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nak tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sudah paham? Paham. Nah, ini boleh kalian coba di rumah juga nak ya, jangan di sini saja. Silakan dibuka, pet itu banyak, bukan saja tentang gelombang. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan nak? Boleh, Agus? Boleh, Tegas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari Mamuja. Jadi kesimpulan pada siang hari ini, definisi gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Gelombang juga memiliki dua jenis, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitude tetap, dan gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitude berubah-ubah. Terima kasih. Pintar ya, bagus menyimpulkan, sudah diborongnya semua bahwa benar kata Bapak tadi bahwa menurut arah dan getarannya bahwa gelombang itu ada dua, gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Gelombang adalah yang memiliki rangkatan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya masih tentang gelombang, tapi masih ke materi yaitu gelombang bunyi. Silakan buka nanti buku paketnya, nah ya, dipelajari sehingga pertemuan berikutnya kita itu tidak perlu lagi menjelaskan dan kalian sudah paham. Baiklah, pelajaran hari ini berakhir dengan Simak.